Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di Channel. Oke, selamat sore kepada sahabat-sahabat Mugi di Channel dimanapun kalian berada. Semoga sentiasa diberi kesehatan, tentunya jaga kesehatan dan juga kebersihan. Oke, di sore ini saya akan mengupas permasalahan lari majikan bisa mengikuti program rekalibrasi. Oke, jadi dalam konteks itu lari majikan bisa mengikuti program rekalibrasi. Kalau dipahami secara tekstual, di situ sahabat pasti akan beranggapan, oh, lari majikan bisa mengikuti program rekalibrasi. Sebelum masuk situ, saya akan memperincikan lagi. Yang disebut lari majikan adalah sebelum ini sahabat yang ada permit kerja dengan majikan itu, tapi mungkin ada faktor yang tidak sesuai dengan perjanjian ataupun ada permasalahan dalam tempat kerja. Seseorang itu keluar tidak membawa permit ataupun membawa permit. Nah, itu yang disebut lari majikan. Karena apa? Banyak sekali sahabat-sahabat TKI yang menghadapi hal ini. Tapi sebelumnya, sahabat juga kena tahu apa resiko lari dari majikan. Pastinya satu, blacklist. Dua, kalau ada kasus nanti akan berurusan dengan pihak polis. Karena di situ mungkin ada kasus pencurian atau apa, di situ nanti majikan juga mempunyai hak untuk merepotkan pekerjanya. Karena apa? Ketika orang itu lari dari majikan dan pihak majikan tidak report ataupun memotong permit tersebut, lama-kelamaan ataupun dengan secara tidak sendirinya, majikan itu ataupun nama company itu akan di blacklist. Jadi majikan pun tidak akan mau mengambil resiko. Karena apa? Ketika nanti company itu blacklist, untuk tahapan selanjutnya ataupun untuk pengambilan pekerja selanjutnya, majikan tidak bisa mendapatkan kuota. Jadi mau tak mau potong. Nah, di situ yang disebut lari majikan. Dan yang kedua ini, sahabat perlu pahami juga. Lari majikan, misal saya kasih contoh simpel, seseorang itu masuk ke Malaysia menggunakan visa pelancong dan biasanya ya korban janji manis, masuk dulu ke Malaysia nanti akan proses permit di dalam. Las sampai saat ini apa yang didapat? Permit tak dapat, gaji pun dipotong, paspor ditahan. Dan setelah itu orang itu tidak tahan karena sudah lari dari perjanjian. Permit tidak dibuatkan, gaji pun tidak sesuai, orang itu lari dengan catatan tidak membawa paspor yang lama. Paspor yang lama ditahan di majikan tersebut. Dalam kasus ini tidak disebut lari majikan. Karena apa? Sahabat yang sebelumnya datang ke sini melancong, tidak menggunakan permit kerja, ya statusnya melancong terus sampai sini hilang dalam radar. Kemudian pada masa ini ada program rekalibrasi, balik, itu saja, tidak ada perbahasan lari majikan. Kalau dulunya melancong ke sini belum sempat dibuatkan permit, ya masuk ke sini melancong terus ilegal, pada masa ini ada rekalibrasi, bisa buat SPLP terus balik. Itu saja, sesimpel itu. Bagi yang dulu masuknya ke sini melancong. Tidak sama dengan kasus yang sahabat masuk ke sini, ada permit kerja, kontrak belum habis, sudah lari. Nah, itu yang disebut lari majikan. Oke, kita terus ke pokok permasalahan. Untuk lari majikan yang permit kerjanya sudah mati, bisa mengikuti program rekalibrasi. Kita belajar di pengalaman terdahulu pada masa program Back for Good. Karena apa? Di masa itu untuk permit kerja yang lari belum mati dan mengikuti program Back for Good, terus terang akan terus ditolak. Karena apa? Secara logika, kenapa permit kerja masih hidup kok mengikuti program rekalibrasi ataupun program pengampunan? Nah, di situ yang akan jadi pertanyaan nanti oleh pihak immigration. Jadi sebelum memutuskan untuk lari dari majikan, silahkan dipikir matang-matang karena lari majikan ini konsekuensinya sangatlah besar. Ya kan? Ketika sahabat tidak puas dengan pekerjaan itu ataupun dengan majikan itu, silahkan dibincangkan dengan baik-baik. Kalau memang mau balik, ya balik saja terus dipotong, gitu saja. Karena ketika sahabat sudah melakukan atau mengambil keputusan untuk lari majikan, nanti di belakangnya sahabat akan susah untuk berurusan. Misal mau membuat dokumen lagi, mau balik pun susah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan sore ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat TKI di luar sana. Pesan saya cuma satu, bagi sahabat yang tidak cocok dengan pekerjaannya, misal gaji tak sesuai dengan perjanjian di awal, silahkan jangan sekali-sekali untuk berpikiran lari majikan. Bicarakan dengan baik-baik dengan majikan, minta dipulangkan dengan secara bagus.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses, bye bye.